Aku berdiri membeku di depan sebuah nisan yang mulai ditumbuhi lumut. Tanganku gemetar saat menyentuh ukiran nama di batu itu. Haji Sutrisno bin Kariman. Ayahku. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Dadaku sesak. Kakiku mendadak lemas hingga aku jatuh berlutut di tanah yang masih basah oleh embun pagi. Ini pasti salah. Aku menggeleng berkali-kali. Semalam suamiku masih berkata, ayahmu baik-baik saja. Nat, beliau lagi sibuk mengurus sawah. Nanti saja kita pulang kalau panennya selesai. Kalau begitu, makam siapa yang sedang kupeluk ini? Seorang nenek yang berdiri tak jauh dariku perlahan menghampiri. Matanya sembab. Beliau mengusap bahuku pelan. Enduk. Suaranya bergetar. Bapakmu sudah menunggumu hampir 3 tahun. Dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu menghancurkan seluruh hidupku. Karena saat itulah aku sadar. Orang yang paling kupercaya ternyata telah mencuri kesempatan terakhirku untuk memeluk ayahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Tanpa Topeng. Tempat di mana setiap kisah mengingatkan kita bahwa luka terdalam seringkali datang dari orang yang paling kita percaya. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Dukungan kalian membuat channel ini terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Mari kita kembali ke 5 tahun sebelum aku berdiri di depan makam itu. Namaku Nadia. Usiaku 31 tahun. Sejak kecil aku hanya dibesarkan oleh ayah. Ibuku meninggal ketika aku masih duduk di bangku SMP. Sejak hari itu, ayah memilih tidak menikah lagi. Beliau berkata, kalau bapak mencari pendamping baru, bapak takut tidak ada lagi yang memelukmu saat kamu menangis. Ayah bukan orang berada. Beliau hanya memiliki sebidang sawah kecil dan membuka jasa memperbaiki pompa air milik warga desa. Penghasilannya tidak besar. Kadang cukup, kadang harus berutang di warung. Namun satu hal yang selalu cukup darinya adalah kasih sayang. Aku masih ingat bagaimana setiap subuh beliau sudah bangun memasak nasi goreng sebelum aku berangkat sekolah. Beliau yang menyetrika seragamku. Beliau pula yang mengepang rambutku meski hasilnya selalu berantakan. Teman-teman sering menertawakan kepangan buatannya. Tetapi bagiku, itu adalah kepangan paling indah di dunia. Setelah lulus kuliah, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di Surabaya. Gajiku tidak besar, namun cukup untuk membantu ayah memperbaiki rumah yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap akhir pekan aku selalu pulang. Tidak pernah absen. Aku akan naik bus malam selama hampir 6 jam hanya untuk makan siang bersama ayah. Lalu kembali ke kota sore harinya. Ayah selalu menungguku di depan rumah. Beliau hafal suara mesin bus yang kutumpangi. Begitu bus berhenti di pertigaan desa, ayah sudah berdiri sambil melambaikan tangan dengan senyum yang tak pernah berubah. Beliau selalu membawa 2 gelas es kelapa muda. Katanya, biar capekmu hilang sebelum masuk rumah. Bagiku, tidak ada tempat yang lebih menenangkan daripada rumah kecil itu. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria bernama Rizal. Kami berkenalan saat mengikuti pelatihan karyawan baru. Rizal dikenal ramah, sopan, dan pandai membuat orang merasa nyaman. Ia sering mengantarku pulang ketika lembur. Jika aku harus bekerja hingga malam, ia tak pernah keberatan menunggu. Ayah juga menyukainya. Saat pertama kali Rizal datang ke desa, ayah bahkan memasak sendiri gulai ayam kesukaanku. Malam itu, setelah Rizal pulang, ayah berkata sambil tersenyum, kalau laki-laki itu benar-benar menjaga kamu seperti hari ini, bapak akan tenang melepasmu. Aku memeluk ayah sambil tertawa. Saat itu aku yakin, aku telah memilih orang yang tepat. Setahun kemudian kami menikah secara sederhana. Tidak meriah, tetapi penuh doa. Setelah menikah, aku ikut tinggal di Surabaya bersama Rizal. Sebelum aku berangkat meninggalkan desa, ayah hanya menitipkan satu pesan. Beliau menggenggam tanganku cukup lama. Lalu berkata pelan, sesibuk apapun nanti, jangan lupa pulang. Rumah ini akan selalu menunggumu. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Aku bahkan berjanji akan pulang lebih sering daripada sebelumnya. Namun, aku tidak pernah menyangka. Janji itu perlahan akan berubah menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Dan semuanya berawal dari satu kalimat sederhana yang terdengar begitu masuk akal. Nat, minggu ini jangan pulang dulu ya.
Aku masih mengingat jelas hari pertama tinggal bersama Rizal setelah kami resmi menjadi suami istri. Rumah kontrakan kami memang kecil. Hanya memiliki 2 kamar, dapur mungil, dan ruang tamu yang bahkan cukup sempit jika dipakai menerima lebih dari 5 orang. Namun bagiku, rumah itu terasa hangat. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sebelum berangkat bekerja, sementara Rizal selalu menawarkan diri mencuci piring. Kalau pulang lebih dulu, ia akan menjemputku di depan kantor. Tak jarang ia membawakan bakso langgananku hanya karena pernah sekali aku bilang sedang ingin makan yang hangat. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku bahkan sering berkata kepada ayah lewat telepon, "Pak, Nadia bahagia di sini. Rizal baik sekali." Ayah selalu tertawa kecil. "Kalau begitu Bapak tenang." Meski sudah menikah, aku tetap menjaga kebiasaan lama. Setiap akhir pekan aku pulang ke desa. Sabtu pagi berangkat. Minggu sore kembali ke Surabaya. Perjalanan memang melelahkan, tetapi setiap melihat ayah berdiri di depan rumah dengan senyum khasnya, semua rasa lelah seakan hilang begitu saja. Kami menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana. Menyapu halaman bersama. Minum kopi di teras. Menonton berita malam sambil berebut remote televisi. Kadang ayah bercerita tentang sawah yang mulai panen. Kadang aku bercerita tentang rekan kerja yang lucu. Tak ada yang istimewa. Tetapi justru momen-momen sederhana itulah yang paling kurindukan sekarang. Sekitar 6 bulan setelah menikah, suasana mulai berubah. Suatu Jumat sore, aku sudah selesai mengepak beberapa baju ke dalam tas. "Aku pulang besok pagi ya, Mas." Rizal yang sedang mengetik sesuatu di laptop menoleh. "Besok?" "Iya. Sudah 2 minggu aku belum ketemu Bapak." Rizal menghela napas pelan. "Nat, besok aku ada lembur." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa. Aku naik bus sendiri seperti biasa." Rizal diam beberapa detik. Lalu berkata, "Jangan dulu minggu ini." Aku mengernyit. "Kenapa?" "Soalnya minggu depan kita harus bayar kontrakan. Ongkos pulang pergi lumayan juga." Aku berpikir sejenak. Memang benar. Kami sedang berusaha mengatur keuangan agar bisa membeli rumah sendiri suatu hari nanti. Kalau ditunda seminggu, kurasa tidak masalah. Aku segera menelepon ayah. "Pak, maaf ya. Minggu ini Nadia belum bisa pulang." Ayah tertawa seperti biasanya. "Nggak apa-apa, Nak. Kerja yang rajin. Bapak sehat kok." Aku tersenyum lega. Tidak ada firasat buruk sedikit pun. Seminggu kemudian aku kembali bersiap pulang. Kali ini justru Rizal yang lebih dulu berkata, "Nat, jangan pulang dulu." Aku menatapnya heran. "Lagi?" "Iya," kata Pak RT desa. "Jalan masuk kampungmu habis longsor. Bahaya." Aku langsung mengambil ponsel. "Mau telepon Bapak dulu?" Rizal buru-buru berkata, "Tadi siang aku sudah telepon beliau." Aku berhenti. "Serius?" "Iya." "Terus kata Bapak?" "Beliau bilang memang jangan pulang dulu." Aku mengangguk pelan. Kalau ayah sendiri yang bilang begitu, tentu aku akan menurut. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Setiap kali aku ingin pulang, selalu ada alasan baru. Kadang Rizal berkata ayah sedang pergi membantu saudara. Kadang katanya ayah sedang sibuk musim tanam. Kadang katanya sinyal di desa sedang rusak sehingga sulit dihubungi. Aneh memang. Tetapi setiap kali aku mulai curiga, Rizal selalu berhasil membuatku merasa berlebihan. "Nat," katanya suatu malam, "kamu terlalu khawatir. Orang tuamu itu kuat. Beliau bahkan lebih sehat daripada kita." Aku akhirnya tertawa kecil. Mungkin aku memang terlalu kepikiran. Rizal mengusap kepalaku lembut. "Percaya sama aku." Dan aku benar-benar mempercayainya. Yang tidak pernah ku ketahui, di saat aku mulai jarang pulang, ada seseorang di desa yang setiap sore duduk sendirian di teras rumah. Matanya terus memandang ke arah jalan, menunggu suara bus yang dulu selalu membawa putrinya pulang. Orang itu adalah ayahku, dan penantian itu baru saja dimulai. Kalau cerita ini mulai menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar. Apakah kalian masih rutin mengunjungi orang tua? Saya juga ingin tahu, kalian menonton dari kota atau daerah mana? Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa kusadari, sudah hampir 8 bulan aku tidak pulang ke desa. Padahal sebelumnya, jangankan 8 bulan,
terlambat 2 minggu saja sudah membuatku gelisah. Entah sejak kapan, aku mulai terbiasa menerima alasan-alasan dari Rizal. Dan justru kebiasaan itulah yang menjadi awal dari semua penyesalan. Suatu sore, saat sedang membereskan lemari, aku menemukan album foto lama. Di halaman pertama ada foto ayah yang sedang mengajariku naik sepeda. Aku tersenyum sendiri. Mas. Rizal yang sedang menonton televisi menoleh. Kenapa? Aku kangen bapak. Rizal tersenyum tipis. Nanti kalau sudah agak longgar, kita pulang. Aku pengin minggu ini. Belum sempat ia menjawab, ponselnya berbunyi. Ia melihat layar sebentar, lalu buru-buru berdiri dan keluar ke teras. Entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, setiap ada telepon masuk, Rizal selalu menjauh saat mengangkatnya. Aku sempat menganggap itu urusan pekerjaan. Namun sore itu, aku tak sengaja mendengar potongan kalimatnya. Iya, nanti saya urus. Jangan sampai dia tahu dulu. Aku mengernyit. Dia, yang dimaksud siapa? Ketika masuk kembali ke rumah, Rizal tampak seperti biasa. Aku mencoba bertanya, telepon siapa? Oh, teman kantor. Jawabannya singkat. Aku tidak melanjutkan. 2 hari kemudian, aku mendapat cuti 3 hari berturut-turut. Kesempatan itu langsung kupakai untuk membeli tiket bus. Saat sedang memasukkan pakaian ke dalam tas, Rizal masuk ke kamar. Kamu mau kemana? Pulang. Besok. Iya. Rizal langsung duduk di sampingku. Nat, jangan sekarang. Aku menghela napas pelan. Mas, aku sudah lama nggak ketemu bapak. Aku tahu. Terus. Beliau lagi tinggal di rumah pamanmu. Aku terdiam. Kenapa? Katanya rumah lagi diperbaiki. Aku mencoba mengingat. Ayah tidak pernah bercerita soal renovasi rumah. Bapak bilang sendiri. Iya. Kapan? Beberapa hari lalu. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mas, kok bapak lebih sering telepon kamu daripada aku? Rizal terlihat kaget sepersekian detik. Namun ia cepat tersenyum. Beliau tahu kamu sibuk. Jadi telepon aku lewat kamu saja. Jawaban itu terdengar masuk akal. Setidaknya saat itu. Malam harinya aku mencoba menghubungi nomor ayah. Tidak aktif. Aku mencoba lagi. Masih sama. Mas. Iya. Nomor bapak kok mati terus? Oh. Rizal menjawab tanpa menoleh dari laptopnya. Beliau bilang HP-nya rusak kena air. Aku kembali mengangguk. Aneh. Tetapi tetap saja masuk akal. Beberapa minggu kemudian, perusahaan tempatku bekerja mengadakan program kerja dari rumah selama 2 hari. Aku berpikir, inilah kesempatan terbaik untuk pulang sambil membawa laptop. Saat ku beritahu Rizal, wajahnya langsung berubah. Nggak usah. Lo kenapa? Internet di kampungmu jelek. Aku bisa kerja dari balai desa. Nanti malah nggak fokus. Aku cuma 2 hari. Nadia. Nada suaranya mulai tegas. Kamu keras kepala, ya? Aku terdiam. Selama menikah, Rizal hampir tidak pernah membentakku. Kalimat itu cukup membuatku mengurungkan niat. Aku cuma kangen bapak. Aku ngerti. Percaya sama aku. Nanti kita pulang bareng. Lagi-lagi, aku memilih percaya. Tanpa kusadari, setiap kali aku ingin mendekati ayah, selalu ada tembok tak kasat mata yang dibangun perlahan oleh suamiku. Bukan dengan larangan keras, bukan dengan ancaman, melainkan dengan alasan-alasan yang terdengar logis. Dan justru karena terdengar logis, aku tidak pernah benar-benar mempertanyakannya. Sementara itu, ratusan kilometer dari tempat tinggalku, ayah duduk sendirian di teras rumah. Di pangkuannya ada sebuah kotak kecil berisi oleh-oleh, sepasang sandal baru, kain batik yang pernah kulihat di pasar dan kukatakan sangat kusukai, serta sebungkus rengginang favoritku. Setiap kali ada suara mesin bus berhenti di pertigaan desa, ayah selalu berdiri, merapikan bajunya, lalu menatap jalan dengan penuh harap. Namun beberapa menit kemudian, beliau kembali duduk. Bus itu selalu datang. Tetapi putrinya tak pernah turun lagi. Di dalam rumah, sebuah kalender dinding penuh coretan. Setiap hari Sabtu diberi lingkaran merah. Lalu dicoret pelan ketika malam tiba. Sambil berbisik lirih,
Mungkin minggu depan. Nadia pasti pulang minggu depan. Ayah tidak tahu. Bukan aku yang lupa jalan pulang. Melainkan ada seseorang yang perlahan menjauhkan setiap langkahku darinya. Pagi di desa selalu dimulai lebih awal. Saat matahari belum benar-benar muncul, ayah sudah berdiri di halaman rumah membawa sapu lidi. Beliau menyapu daun-daun kering yang gugur semalaman. Rumah kecil itu sebenarnya sudah bersih. Tak ada tamu yang datang. Tak ada anak kecil yang berlarian. Namun ayah tetap merapikannya setiap hari. Bukan karena suka kebersihan, melainkan karena satu keyakinan sederhana. Kalau Nadia tiba-tiba pulang, rumah ini harus kelihatan rapi. Setelah menyapu halaman, ayah masuk ke kamarku. Kamar yang sejak aku menikah tidak pernah diubah sedikit pun. Spray bermotif bunga masih terpasang. Boneka kecil pemberianku saat ulang tahunnya yang ke-55 masih berdiri di atas lemari. Foto wisudaku masih tergantung di dinding. Ayah mengusap bingkai foto itu perlahan. Lalu tersenyum sendiri. Anakku pasti capek kerja. Beliau mengambil kain lap dan membersihkan meja belajar yang bahkan sudah lama tidak kugunakan. Sesekali beliau membuka lemari, memastikan pakaian-pakaianku masih tersusun rapi. Seolah aku akan datang sore nanti. Tetangga sebelah rumah, Bu Sari, beberapa kali memperhatikan kebiasaan itu. Suatu pagi beliau datang membawa semangkuk sayur lodeh. Pak Sutrisno. Iya, Bu. Nadia belum ada kabar. Ayah tersenyum seperti biasa. Ada. Katanya lagi sibuk. Bu Sari mengangguk pelan. Namun wajahnya tampak ragu. Sudah lama yang gak pulang. Ayah hanya tertawa kecil. Namanya juga orang kerja. Kalau libur pasti pulang. Jawaban itu terdengar ringan. Tetapi setelah Bu Sari pergi, senyum ayah perlahan menghilang. Beliau menoleh ke arah jalan desa yang sepi. Tatapannya kosong. Malam hari, ayah mengambil sebuah buku tulis bergaris biru dari dalam lemari. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Nadia." Setiap bulan, ayah selalu menulis satu surat. Bukan karena beliau yakin surat itu akan dibaca, tetapi karena beliau tidak ingin lupa menceritakan hari-harinya kepada putri semata wayangnya. Assalamualaikum, Nadia. Hari ini padi di sawah mulai menguning. Bapak jadi ingat waktu kamu masih kecil. Kamu selalu memaksa ikut ke sawah. Padahal ujung-ujungnya malah tidur di gubuk. Kalau nanti sempat pulang, Bapak mau masakan sayur asem kesukaanmu. Sudah lama kita makan bersama. Ayah melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop, lalu berjalan menuju kantor pos kecil di ujung desa. Pak Hasan, petugas pos yang sudah mengenalnya bertahun-tahun, menerima amplop itu sambil tersenyum. Masih buat Mbak Nadia ya, Pak? Iya. Mudah-mudahan cepat sampai. Ayah mengangguk penuh harap. Semoga kali ini dia sempat membacanya. Yang tidak diketahui ayah, surat itu memang sampai ke Surabaya. Tapi, tidak pernah sampai ke tanganku. Suatu sore, saat aku sedang menyapu ruang tamu kontrakan, terdengar suara bel. Ting tong. Aku segera membuka pintu. Seorang kurir berdiri membawa sebuah amplop coklat. Sore, Bu. Sore. Saya ada kiriman. Belum sempat ku terima. Rizal muncul dari belakangku. Oh, biar saya saja. Kurir menyerahkan amplop itu kepadanya. Aku sempat melihat sekilas tulisan pengirimnya. Namun belum sempat kubaca dengan jelas. Rizal langsung membawa amplop itu masuk ke kamar. Mas. Iya. Itu dari siapa? Oh. Ia menjawab santai. Brosur bank. Aku mengangguk tanpa curiga. Padahal, itu bukan brosur bank, melainkan surat ke-14 yang dikirim ayah kepadaku. Beberapa hari kemudian, Bu Sari kembali datang ke rumah ayah. Beliau membawa obat. Pak, kok batuknya belum sembuh? Ayah tersenyum. Cuma masuk angin. Namun baru beberapa langkah berjalan menuju dapur, ayah tiba-tiba terbatuk keras. Tubuhnya limbung. Gelas di tangannya jatuh dan pecah berserakan. Bu Sari berlari menghampiri. Pak Sutrisno. Ayah mencoba berdiri, tetapi wajahnya pucat. Napasnya terdengar berat. Melihat keadaan itu, Bu Sari segera memanggil warga sekitar. Sore itu juga, ayah dilarikan ke puskesmas. Dan untuk pertama kalinya, dokter meminta agar keluarga dekat segera diberi kabar.
Karena kondisi ayah ternyata jauh lebih serius daripada yang selama ini beliau rasakan. Suara monitor jantung memenuhi ruang perawatan yang sederhana. Ayah terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit kecamatan. Selang infus terpasang di tangan kirinya. Wajah yang selama ini selalu tampak tegar kini terlihat pucat. Dokter menutup map pemeriksaan sambil menghela napas. Pak Sutrisno harus dirujuk ke rumah sakit kota. Kondisi paru-parunya sudah cukup serius. Jangan sampai terlambat ditangani. Bu Sari yang sejak tadi menemani langsung bertanya pelan. Dok, anak beliau tinggal di Surabaya. Sebaiknya dipanggil sekarang. Dokter mengangguk. Iya, Bu. Sebaiknya keluarga inti segera datang. Mendengar itu, ayah langsung menggeleng pelan. Nggak usah. Nadia pasti lagi kerja. Dokter tersenyum menenangkan. Justru karena keluarga, Pak, kami butuh pendamping. Ayah terdiam beberapa saat, lalu akhirnya menyebutkan satu nama. Kalau begitu hubungi menantu saya saja. Namanya Rizal. Sore itu juga, Bu Sari menelepon nomor Rizal yang tersimpan di ponsel ayah. Telepon berdering beberapa kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar Mas Rizal? Iya. Benar. Saya Bu Sari, tetangga Pak Sutrisno. Rizal langsung terdengar serius. Memangnya ada apa, Bu? Pak Sutrisno masuk rumah sakit. Dokter minta Mbak Nadia segera datang. Beberapa detik suasana hening. Lalu Rizal menjawab tenang. Baik, Bu. Nanti saya sampaikan ke Nadia. Kalau bisa jangan ditunda, Mas. Iya, Bu. Telepon pun ditutup. Bu Sari menghela napas lega. Beliau yakin sebentar lagi aku akan datang. Namun, aku sama sekali tidak pernah menerima kabar itu. Malam harinya aku dan Rizal sedang makan malam seperti biasa. Aku bahkan sempat mengeluh karena pekerjaan di kantor sedang sangat padat. Rizal hanya mengangguk sambil menyendok nasi. Wajahnya terlihat tenang. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada tanda-tanda bahwa beberapa jam sebelumnya ia baru saja menerima telepon tentang kondisi ayahku. Aku menatapnya sambil tersenyum. Mas. HM. Minggu depan kita pulang ya. Rizal meletakkan sendoknya. Nanti saja. Loh. Kata bapak, beliau lagi ikut pelatihan kelompok tani di kecamatan. Aku tertawa kecil. Rajin banget ya bapak. Iya. Beliau malah nitip salam buat kamu. Aku tersenyum bahagia. Dalam hati aku berkata, syukurlah berarti bapak benar-benar sehat. Padahal, di saat yang sama, ayah sedang berbaring sendirian di ruang rawat. Keesokan paginya, dokter kembali memeriksa kondisi ayah. Pak Sutrisno. Boleh saya tanya sesuatu? Ayah mengangguk pelan. Anak bapak belum datang. Ayah tersenyum tipis. Mungkin masih di jalan. Padahal, tidak ada seorang pun yang sedang menuju rumah sakit. Menjelang siang, Bu Sari kembali datang membawa bubur. Beliau duduk di samping ranjang ayah. Pak. Iya, Bu. Saya heran. Kenapa? Soalnya Mbak Nadia belum juga datang. Ayah tetap tersenyum. Mungkin pekerjaannya belum selesai. Bu Sari menatap wajah lelaki tua itu. Ada rasa tidak tega yang sulit dijelaskan. Beliau mengenal ayah sejak puluhan tahun. Ia tahu betul. Laki-laki sederhana itu tidak pernah ingin merepotkan siapapun. Bahkan ketika sedang sakit. Sementara itu di Surabaya. Aku sedang tertawa bersama rekan-rekan kantor saat jam makan siang. Salah satu temanku, Rika, memperlihatkan foto ayahnya yang baru saja datang berkunjung. Aku spontan berkata, enak ya masih sering ketemu orang tua. Rika tersenyum. Kamu juga pulang dong. Iya nih lagi susah cari waktu. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa kusadari. Waktu yang kucari sebenarnya sedang habis. Sore harinya, ayah meminta Bu Sari mengambilkan tas kecil dari rumah. Di dalam tas itu ada sebuah map plastik berisi puluhan foto. Foto-fotoku sejak kecil. Foto wisuda. Foto pernikahan. Dan sebuah amplop putih yang belum sempat dikirim. Dengan tangan gemetar, ayah mulai menulis. Assalamualaikum, Nadia. Kalau surat ini sampai, mungkin Bapak sudah agak sehat. Dokter bilang Bapak harus banyak istirahat. Jangan khawatir ya. Nak, Bapak cuma ingin melihatmu sebentar. Duduk di teras seperti dulu saja sudah cukup.
Tulisan itu terhenti beberapa kali karena batuk yang semakin keras. Tinta di ujung pena bahkan sempat membentuk noda karena tangan ayah bergetar. Beliau melipat surat itu perlahan, lalu menyerahkannya kepada Bu Sari. Kalau besok saya sudah boleh pulang, tolong kirim ya, Bu. Bu Sari mengangguk sambil menahan air mata. Beliau tidak sanggup mengatakan bahwa surat-surat sebelumnya pun entah mengapa tak pernah mendapat balasan. Malam itu, di luar kamar rawat, dokter berbicara pelan kepada perawat. Kondisinya menurun. Kalau keluarga belum datang juga, kita khawatir pasien akan kehilangan kesempatan bertemu mereka. Tanpa kusadari, kesempatan itu sedang dihitung bukan dalam hitungan bulan, bukan minggu, melainkan hari. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Rintiknya membasahi jendela ruang rawat tempat ayah terbaring. Beliau terbangun lebih awal. Pandangannya langsung mencari ponsel kecil yang tergeletak di atas meja. Layarnya tetap gelap. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Ayah tersenyum kecil, seolah sedang menghibur dirinya sendiri. Mungkin Nadia belum bangun. Padahal, yang beliau tunggu tak pernah benar-benar datang. Dokter Arif datang bersama seorang perawat untuk memeriksa kondisi ayah. Beliau membaca hasil pemeriksaan beberapa saat, lalu menatap ayah dengan wajah tenang. Pak Sutrisno, bagaimana napasnya hari ini? Masih sesak, Dok. Kalau batuk? Masih sering. Dokter mengangguk pelan. Kemudian beliau keluar ruangan dan berbicara dengan Bu Sari. Bu, kondisi beliau menurun cukup cepat. Kalau memungkinkan, keluarga inti harus datang hari ini. Bu Sari langsung mengangguk. Nanti saya telepon lagi menantunya. Telepon kembali berdering di ponsel Rizal. Saat itu aku sedang mandi. Rizal melihat nama yang muncul di layar. Bu Sari. Ia menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas Rizal. Suara Bu Sari terdengar semakin cemas. Dokter bilang kondisi Pak Sutrisno memburuk. Kalau bisa, Mbak Nadia dibawa hari ini juga. Rizal menutup matanya beberapa detik. Iya, Bu. Nanti saya usahakan. Mas. Suara Bu Sari bergetar. Pak Sutrisno dari kemarin cuma bilang satu kalimat. Apa, Bu? Saya ingin bertemu anak saya. Rizal terdiam. Beberapa detik kemudian ia menjawab pelan. Iya. Saya mengerti. Telepon ditutup. Saat aku keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut, Rizal sudah kembali duduk di ruang tamu seperti tidak terjadi apa-apa. Mas, tadi ada telepon. Oh, teman kantor. Jawabnya singkat. Aku mengangguk. Sama sekali tidak curiga. Siang harinya aku menerima pesan dari HRD bahwa cutiku minggu depan disetujui. Aku langsung berseri-seri. Mas. Iya. Cutiku jadi. Bagus. Berarti minggu depan kita bisa pulang. Rizal tersenyum hambar. Nanti kita lihat dulu. Loh, kenapa lagi? Soalnya aku dapat jadwal audit mendadak. Aku menghela napas. Kalau aku pulang sendiri. Nadia. Ia menatapku cukup lama. Jangan sekarang. Kenapa? Kasihan ayahmu. Aku bingung. Kasihan. Beliau lagi banyak urusan. Kalau kamu datang sekarang, nanti malah kepikiran. Kalimat itu terdengar aneh. Tetapi lagi-lagi, aku mempercayainya. Sore harinya, kondisi ayah semakin melemah. Beliau mulai sulit berbicara panjang. Perawat membantu meninggikan sandaran tempat tidur. Bu Sari duduk menggenggam tangan ayah. Pak. Ayah membuka mata perlahan. Nadia. Belum datang, Pak. Ayah mengangguk pelan. Lalu tersenyum. Enggak apa-apa. Mungkin lagi sibuk. Bu Sari tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh satu persatu. Menjelang malam, hujan kembali turun. Petir sesekali terdengar dari kejauhan. Ayah meminta Bu Sari mengambil tas kecil yang selalu beliau simpan di bawah ranjang. Di dalamnya ada sebuah foto usang. Foto ketika aku berusia sekitar 7 tahun. Aku duduk di pundaknya sambil tertawa lepas. Ayah memandangi foto itu cukup lama. Lalu berbisik lirih. Nadia, kalau memang belum bisa pulang, Bapak nggak marah. Bapak cuma kangen. Kalimat itu membuat Bu Sari menutup wajahnya.
Beliau keluar ruangan karena tak sanggup lagi melihat pemandangan tersebut. Sekitar pukul 11 malam, alarm monitor berbunyi pelan. Perawat segera memanggil dokter. Dokter Arif datang memeriksa kondisi ayah. Beliau masih sadar, namun napasnya semakin berat. Dokter menggenggam bahu ayah. Pak Sutrisno, kalau ada pesan untuk keluarga, sampaikan saja. Ayah memejamkan mata. Beberapa detik kemudian beliau berkata lirih. Kalau Nadia datang, jangan bilang bapak menunggunya terlalu lama. Nanti dia sedih. Bilang saja. Bapak pergi dengan tenang. Dokter Arif menundukkan kepala. Perawat yang berdiri di sampingnya diam-diam menghapus air mata. Tak lama kemudian, ayah mengembuskan napas panjang. Tangannya masih menggenggam foto kecil itu. Senyumnya tetap ada. Seolah beliau benar-benar percaya. Suatu hari nanti, putrinya pasti akan pulang. Sementara itu, di Surabaya, aku sedang tertidur lelap di samping suamiku. Tidak ada firasat, tidak ada telepon, tidak ada kabar. Aku bahkan tidak tahu. Pada malam yang sama, tepat ketika aku memejamkan mata, aku telah kehilangan satu-satunya orang tua yang kumiliki. Dan yang lebih menyakitkan, aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak malam itu. Aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, pulang, memasak, tidur. Semuanya tampak normal. Hanya satu hal yang perlahan menggangguku. Aku mulai sering memimpikan ayah. Awalnya hanya sesekali. Namun lama-kelamaan mimpi itu datang hampir setiap minggu. Dalam setiap mimpi, ayah selalu berada di tempat yang sama. Di teras rumah. Duduk di kursi kayu kesayangannya. Memakai kemeja kotak-kotak yang sering beliau kenakan saat ke sawah. Beliau hanya tersenyum. Tidak pernah marah. Tidak pernah menangis. Hanya berkata satu kalimat yang sama. Nadia, kapan pulang? Lalu aku terbangun. Dengan dada yang sesak. Suatu pagi aku sedang menyeduh kopi ketika tanpa sadar menjatuhkan gelas. Perang! Rizal berlari dari ruang tamu. Kamu kenapa? Aku memegang dadaku. Entahlah. Akhir-akhir ini aku kepikiran terus sama bapak. Rizal mengusap bahuku. Namanya juga rindu. Tapi rasanya beda. Beda bagaimana? Aku nggak bisa jelasin. Kayak bapak lagi benar-benar manggil aku. Rizal memalingkan wajah. Nadia. Iya. Jangan terlalu dipikirkan. Beliau baik-baik saja. Kalimat itu. Kalimat yang selama bertahun-tahun selalu berhasil menenangkanku. Namun pagi itu, entah kenapa, aku justru merasa semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Selamat siang. Selamat siang. Ini Mbak Nadia. Iya. Saya Hasan. Hasan siapa ya? Petugas pos dari desa Sumberrejo. Aku langsung berdiri. Pak Hasan. Iya. Maaf mengganggu. Saya cuma ingin memastikan. Mbak masih tinggal di Surabaya? Iya. Kenapa memangnya? Pak Hasan terdiam cukup lama. Oh. Enggak apa-apa. Mungkin saya salah alamat. Telepon itu ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponsel dengan bingung. Belum sempat kupikirkan lebih jauh. Rizal masuk ke ruang makan. Siapa? Katanya Pak Hasan. Petugas pos. Oh. Jawab Rizal cepat. Paling mau nawarin jasa kirim. Aku mengangguk. Meski ada sesuatu yang terasa mengganjal. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku membuka galeri ponsel. Foto terakhirku bersama ayah ternyata sudah sangat lama. Aku memperbesar gambar itu. Ayah sedang tersenyum sambil memegang semangka hasil panen. Aku ikut tersenyum. Namun tiba-tiba air mataku jatuh. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku menangis. Keesokan paginya aku mengambil keputusan. Aku tidak ingin menunggu lagi. Saat Rizal sedang bersiap berangkat kerja, aku berkata pelan, Mas. Iya. Aku mau pulang hari Sabtu. Rizal langsung berhenti mengenakan jam tangannya. Untuk apa? Aku kangen Bapak. Nanti saja. Enggak. Kali ini aku mau pulang. Rizal menghela napas. Nadia. Percaya sama aku.
Beliau benar-benar baik. Aku menggeleng. Aku tetap mau pulang. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menolak permintaan suamiku. Hari Sabtu akhirnya tiba. Aku bangun lebih awal. Diam-diam aku sudah menyiapkan tas sejak malam. Ketika Rizal masih tertidur, aku meninggalkan secarik pesan di meja makan. Mas, maaf, aku cuma ingin menemui Bapak. Sore nanti aku kembali. Aku keluar rumah sebelum matahari terbit. Naik ojek menuju terminal. Lalu membeli tiket bus pertama menuju desaku. Sepanjang perjalanan, hatiku justru semakin tidak tenang. Aku mencoba menghubungi nomor ayah. Masih tidak aktif. Aku mencoba lagi. Tetap sama. Aku menarik napas panjang. Mungkin memang HP Bapak belum diganti. Aku terus mencoba menenangkan diri. Namun firasat buruk itu tak juga hilang. 4 jam kemudian, bus mulai memasuki wilayah kabupaten tempat aku dibesarkan. Pemandangan sawah yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Beberapa bangunan sudah berubah. Warung tempat ayah biasa mengajakku sarapan kini sudah tutup. Jalan desa sudah diaspal lebih lebar. Semakin dekat ke rumah, jantungku semakin berdebar. Aku membayangkan ayah akan berdiri di depan pagar seperti dulu. Tersenyum, lalu berkata, "Akhirnya pulang juga." Bus berhenti di pertigaan desa. Aku turun sambil menarik koper kecil. Langkahku semakin cepat. Namun, ketika rumah itu mulai terlihat dari kejauhan, aku mendadak menghentikan langkah. Pintu rumah tertutup rapat. Ket tembok mulai mengelupas. Rumput liar memenuhi halaman. Dan tidak ada siapapun yang menungguku di teras. Saat itulah, seorang perempuan tua yang sangat kukenal keluar dari rumah sebelah. Beliau menatapku cukup lama. Tangannya menutup mulut. Air matanya langsung jatuh. Dengan langkah pelan, beliau menghampiriku. Lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Enduk, akhirnya kamu pulang juga." Aku berdiri mematung. Tas yang kubawa terlepas begitu saja dari genggaman. Perempuan tua itu adalah Bu Sari, tetangga yang sejak kecil sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Beliau menatapku lama. Wajahnya dipenuhi rasa haru sekaligus sedih. "Bu Sari." Suaraku bergetar. "Bapak di mana?" Pertanyaan itu membuat bibir Bu Sari bergetar hebat. Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau menggenggam kedua tanganku erat. "Enduk, kamu benar-benar baru tahu." Aku mengernyit. "Tahu apa, Bu?" Air mata Bu Sari jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, kamu benar-benar tidak diberitahu." Dadaku mulai sesak. "Bu, Bapak kemana? Beliau lagi di sawah. Atau ke rumah Pak D? Tolong bilang sama Nadia." "Bapak ada di mana?" Bu Sari memejamkan mata, lalu menggeleng pelan. "Enduk, bapakmu sudah nggak ada." Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena otakku menolak mempercayainya. "Bu, jangan bercanda." "Bukan bercanda, Enduk. Semalam Mas Rizal masih bilang Bapak sehat." Bu Sari menatapku dengan mata penuh iba. "Pak Sutrisno sudah meninggal hampir 3 tahun." Aku menggeleng keras. Enggak mungkin. Enggak mungkin." Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku terasa ringan. Pendengaranku mulai berdenging. Aku mencoba mencari wajah ayah di sekitar rumah. Berharap beliau tiba-tiba keluar sambil tertawa dan berkata semua ini hanya salah paham. Namun, yang kulihat hanya rumah tua yang sunyi. Jendela-jendelanya tertutup. Halamannya dipenuhi rumput liar. Pohon mangga yang dulu selalu dipangkas ayah kini tumbuh tak beraturan. Rumah itu sudah lama kehilangan penghuninya. Bu Sari memelukku erat. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukannya. "Kenapa? Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku?" Bu Sari hanya ikut menangis. "Enduk, kami semua mengira kamu sudah tahu. Mas Rizal bilang kamu sudah datang waktu Pak Sutrisno dirawat." Aku langsung melepaskan pelukan Bu Sari. "Apa? Katanya kamu nggak sanggup masuk ruang perawatan. Katanya kamu sudah pamit sama bapakmu." Aku membeku. "Bu, aku bahkan nggak tahu Bapak sakit." Bu Sari menatapku dengan wajah pucat. Beliau baru menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah terpikirkan. Selama bertahun-tahun,
Semua orang di desa hidup dalam kebohongan yang sama. Beberapa warga mulai berdatangan. Mereka berdiri mengelilingiku. Tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan penuh iba. Pak Hasan, petugas pos desa, datang tergesa-gesa. Begitu melihatku, beliau langsung menghela napas panjang. Akhirnya Mbak Nadia datang juga. Aku menatapnya. Pak, kenapa semua orang bilang begitu? Pak Hasan terdiam. Lalu berkata lirih. Karena kami pikir Mbak memang sudah memilih menjauh. Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada apapun. Selama ini mereka mengira aku anak yang tega meninggalkan ayahnya. Padahal, aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Sari menggenggam tanganku. Enduk. Ayo ikut ibu. Kemana? Beliau tidak menjawab. Kami berjalan menyusuri jalan kecil di belakang masjid. Setiap langkah terasa semakin berat. Entah mengapa. Hatiku sudah tahu kemana tujuan kami. Beberapa menit kemudian, kami tiba di sebuah pemakaman desa. Langkahku mendadak berhenti. Di kejauhan, aku melihat sebuah nisan sederhana dengan tulisan yang sangat kukenal. Haji Sutrisno bin Kariman. Lututku lemas. Aku jatuh berlutut di depan pusara itu. Tanganku gemetar menyentuh tanah yang mulai ditumbuhi rumput. Aku menangis tanpa suara. Seluruh tubuhku bergetar. Pak, aku pulang. Maaf. Maaf Nadia terlambat. Aku memeluk nisan itu seolah sedang memeluk ayah. Namun yang kurasakan hanyalah dinginnya batu dan tanah. Tak ada lagi tangan hangat yang dulu selalu mengusap kepalaku. Tak ada lagi suara lembut yang memanggil namaku. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan yang akan kubawa seumur hidup. Setelah beberapa saat, Bu Sari mengusap bahuku pelan. Enduk. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Beliau mengajakku kembali ke rumah ayah. Rumah itu dibuka perlahan. Aroma kayu tua dan debu langsung menyeruak. Semuanya masih hampir sama seperti terakhir kali aku pulang. Kursi rotan kesayangan ayah. Jam dinding yang sudah berhenti berdetak. Cangkir enamel yang biasa beliau pakai minum kopi. Seolah waktu berhenti sejak beliau pergi. Bu Sari berjalan menuju kamar ayah. Beliau membuka lemari kayu tua. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain batik. Kotak itu diletakkan di hadapanku. Ayahmu menitipkan ini. Dulu beliau bilang, kalau suatu hari Nadia pulang, tolong berikan kotak ini. Tanganku kembali bergetar. Perlahan aku membuka tutup kotak itu. Di dalamnya tersusun rapi. Puluhan amplop putih. Semuanya bertuliskan satu nama. Untuk Nadia. Dan saat itulah aku sadar. Selama bertahun-tahun, ayah tidak pernah berhenti menulis untukku. Tapi, tak satu pun surat itu pernah sampai ke tanganku. Tanganku gemetar saat mengambil amplop paling atas. Kertasnya sudah mulai menguning. Di sudut kanan tertulis tanggal 12 Februari, 4 tahun yang lalu. Aku perlahan membukanya. Tulisan tangan ayah masih sama. Rapi, sederhana, sedikit miring ke kanan. Aku langsung mengenalinya. Assalamualaikum, Nadia. Hari ini hujan turun dari pagi. Sawah jadi lebih hijau. Bapak jadi ingat waktu kamu kecil suka lari-larian di pematang sampai jatuh ke lumpur. Kamu pulang ya kalau sempat. Bapak kangen. Air mataku jatuh ke atas kertas. Tinta di beberapa bagian mulai memudar karena terkena air mataku. Aku mengambil surat kedua. Lalu ketiga. Keempat. Semuanya berisi hal-hal sederhana. Tidak ada keluhan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kalimat yang menyalahkanku. Hanya cerita tentang kehidupan sehari-hari. Tentang pohon mangga yang mulai berbuah. Tentang ayam peliharaan yang bertelur. Tentang hujan pertama. Tentang masakan favoritku yang sesekali tetap beliau buat. Meski akhirnya dimakan sendiri. Semakin banyak surat ku baca. Semakin sesak dadaku. Karena satu hal mulai kusadari. Ayah tidak pernah berhenti menungguku. Di dasar kotak kayu itu, ada sebuah buku kecil bersampul coklat. Aku membukanya perlahan. Ternyata itu buku harian ayah. Halaman pertama bertanggal hampir 5 tahun lalu. Hari ini Nadia batal pulang. Katanya pekerjaan sedang banyak. Tidak apa-apa. Rezeki memang harus diperjuangkan. Halaman berikutnya. Sudah 2 bulan belum bertemu Nadia. Besok bapak mau kirim rengginang kesukaannya. Halaman berikutnya lagi. Hari ini Mas Rizal menelepon.
Katanya Nadia sedang lembur. Jangan diganggu dulu. Bapak senang menantuku perhatian. Aku menutup mulutku. Napas mulai terasa berat. Setiap halaman selalu ada nama Rizal. Dan setiap kali nama itu muncul, selalu diikuti kalimat yang membuat ayah mengurungkan niat menghubungiku. Bu Sari. Suaraku lirih. Iya, Enduk. Selama ini, Bapak sering telepon Mas Rizal. Bu Sari mengangguk. Sering. Pak Sutrisno bilang nomor kamu susah dihubungi. Aku menggeleng cepat. Nomorku nggak pernah ganti. Bu Sari terdiam. Beliau mulai memahami bahwa selama ini ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, Pak Hasan ikut masuk ke rumah. Beliau membawa sebuah map plastik bening. Mbak Nadia, ada yang ingin saya tunjukkan. Beliau mengeluarkan beberapa lembar resi pengiriman. Itu apa, Pak? Semua surat yang pernah dikirim bapakmu. Aku memperhatikan satu persatu. Semuanya benar-benar pernah dikirim. Alamatnya juga benar. Nama penerimanya juga benar. Tidak ada yang salah. Lalu, kenapa nggak pernah sampai? Pak Hasan menarik napas panjang. Sebetulnya, hampir semua surat itu diterima. Aku langsung menoleh. Diterima siapa? Pak Hasan membuka buku catatan lama miliknya. Di sana tertulis tanda tangan penerima. Bukan tanda tanganku, melainkan Rizal Pratama. Aku membeku. Jari-jariku terasa dingin. Ini Mas Rizal. Iya. Beliau selalu bilang Mbak Nadia sedang kerja. Jadi suratnya dititipkan ke beliau. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Selama ini, surat-surat itu memang sampai. Tetapi tidak pernah sampai kepadaku. Belum sempat pikiranku tenang, Bu Sari kembali berkata, Enduk, sebenarnya masih ada satu hal lagi. Aku menatap beliau. Apa? Beliau terlihat ragu. Beberapa bulan sebelum bapakmu meninggal, beliau pernah nekat pergi ke Surabaya. Aku langsung berdiri. Apa? Iya. Beliau bilang sudah terlalu lama nggak ketemu kamu. Jadi beliau pinjam uang tetangga buat naik bus. Dadaku semakin sesak. Terus, Bu Sari menunduk. Beliau bilang sempat bertemu Mas Rizal. Aku menggenggam ujung meja begitu erat. Di mana? Katanya di depan kantormu. Aku menahan napas. Kenapa Bapak nggak masuk? Bu Sari menjawab pelan. Karena setelah bicara dengan Mas Rizal, beliau langsung pulang. Aku menatap kosong ke arah jendela. Dalam kepalaku mulai muncul satu pertanyaan yang terus berputar. Apa yang sebenarnya dikatakan Rizal kepada ayahku? Pertanyaan itu membuat bulu kuduku meremang. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah kebohongan yang sengaja dirancang selama bertahun-tahun. Aku tidak langsung pulang ke Surabaya. Malam itu, aku memilih menginap di rumah ayah. Rumah yang dulu selalu terasa hangat, kini dipenuhi kesunyian yang menyesakkan. Aku duduk di kamar sambil memandangi tumpukan surat. Semakin kubaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Di antara semua surat itu, ada satu amplop yang berbeda. Di sudutnya tertulis dengan tinta merah. Jangan dibuka kalau Nadia belum benar-benar pulang. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. Nadia, kalau kamu membaca surat ini, berarti Bapak sudah tidak sempat bertemu lagi denganmu. Kalau memang kamu sibuk, jangan merasa bersalah. Bapak tahu kamu bukan anak yang suka melupakan orang tua. Kalau suatu hari nanti kamu tahu ada sesuatu yang tidak benar, jangan balas dengan kebencian. Hidupmu masih panjang. Jangan biarkan dendam mengambil tempat yang seharusnya diisi doa. Aku memeluk surat itu sambil menangis. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ayah masih berusaha melindungiku. Keesokan paginya aku kembali ke Surabaya. Sepanjang perjalanan, tidak sekalipun aku menghubungi Rizal. Sebaliknya, ponselku terus berdering. 15 panggilan tidak terjawab. Belasan pesan masuk silih berganti. Nat, kamu di mana? Kok HP kamu susah dihubungi? Aku khawatir. Aku hanya membaca, tanpa membalas. Sesampainya di rumah, Rizal sudah berdiri di depan pagar. Begitu melihatku turun dari taksi, ia langsung menghampiri. Nadia.
Kamu kemana? Aku menatapnya datar. Aku pulang. Kamu dari desa? Iya. Wajah Rizal mendadak pucat. Ayahmu. Aku memotong ucapannya. Jangan. Jangan bohong lagi. Ia langsung terdiam. Aku masuk rumah tanpa menoleh. Rizal mengikutiku dari belakang. Nat, dengarkan aku dulu. Aku meletakkan kotak kayu berisi surat-surat ayah di atas meja. Kemudian satu persatu amplop itu kubentangkan. Apa ini? Rizal membeku. Jawab. Ia menelan ludah. Itu. Surat siapa? Surat siapa, Mas? Surat bapakku. Yang selama bertahun-tahun kamu bilang tidak pernah menghubungiku. Ruangan mendadak sunyi. Aku mengambil map berisi resi pengiriman. Lalu melemparkannya ke atas meja. Ini tanda tangan siapa? Rizal melihatnya. Wajahnya semakin pucat. Itu. Tanda tangan siapa? Suaraku mulai bergetar. Jawab. Dengan suara pelan ia berkata. Aku. Air mataku kembali jatuh. Kenapa? Tidak ada jawaban. Aku mendekat. Kenapa kamu ambil semua surat bapakku? Rizal menutup wajahnya. Aku takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Aku tertawa pahit. Kehilangan aku. Iya. Setiap kali kamu pulang ke desa, kamu selalu ingin tinggal lebih lama. Aku takut suatu hari kamu memilih kembali tinggal bersama bapakmu. Aku menatapnya tak percaya. Jadi, karena ketakutan itu, kamu sembunyikan semua surat. Rizal mengangguk pelan. Bukan cuma surat. Dadaku kembali sesak. Maksudnya? Ia menangis. Telepon dari Bu Sari. Aku putus. Pesan-pesan tentang kondisi bapakmu. Aku hapus. Kiriman paket. Aku simpan. Aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Mas. Jadi selama ini, aku hidup dalam kebohonganmu. Rizal berlutut di hadapanku. Nadia. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku pikir nanti ada waktu. Aku pikir bapakmu akan sembuh. Aku pikir. Aku memotong ucapannya. Jangan. Jangan bilang kamu pikir. Karena setiap keputusanmu mengambil satu kesempatan yang tidak akan pernah bisa kembali. Aku mengeluarkan foto ayah yang selalu beliau genggam. Lalu meletakkannya di depan Rizal. Lihat. Ini foto yang dibawa bapakku sampai napas terakhirnya. Beliau meninggal sambil menungguku. Suara Rizal pecah. Aku tahu. Tidak. Aku menggeleng. Kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan tega merampas hak seorang anak untuk menemani ayahnya di detik terakhir. Ruangan kembali sunyi. Yang terdengar hanya isak tangis kami. Namun tangisku berbeda. Aku menangisi seseorang yang telah pergi. Sedangkan Rizal menangisi semua kebohongan yang akhirnya menghancurkan rumah tangga kami. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang tenang, tetapi begitu dingin. Besok. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Kalimat itu membuat Rizal menundukkan kepala. Ia tidak lagi membela diri. Karena akhirnya, ia sadar. Tidak ada permintaan maaf yang mampu mengembalikan pelukan terakhir antara seorang ayah dan anaknya. Pagi itu, rumah kami terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara televisi. Tidak ada aroma kopi yang biasa dibuat Rizal setiap pagi. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi map berisi dokumen yang telah kusiapkan semalaman. Di dalamnya ada fotokopi buku nikah, kartu identitas, dan surat gugatan cerai yang telah kubuat dengan bantuan seorang pengacara. Berkali-kali aku menatap nama suamiku yang tertulis di sana. Dulu, nama itu membuatku merasa aman. Kini, nama itu justru mengingatkanku pada kehilangan terbesar dalam hidupku. Rizal keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia tampak tidak tidur semalaman. Melihat map di tanganku, ia langsung tahu apa yang akan kulakukan. Nadia. Aku tidak menjawab. Apa keputusanmu sudah bulat? Aku mengangguk pelan. Iya. Ia duduk di hadapanku. Tangannya gemetar. Aku tahu aku salah. Tapi tolong. Beri aku kesempatan memperbaikinya.
Aku mengangkat wajah. Memperbaiki apa, Mas? Aku akan berubah. Aku akan jujur. Aku akan mengantarmu ke makam Bapak setiap minggu kalau perlu. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Aku tersenyum pahit. Makam? Iya. Kamu sadar enggak? Yang bisa kamu antar sekarang cuma makamnya. Bukan orangnya. Rizal menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke lantai. Beberapa hari kemudian, sidang mediasi pertama digelar. Mediator mencoba mendamaikan kami. Bu Nadia, apakah masih ada kemungkinan mempertahankan rumah tangga ini? Aku menarik napas panjang. Saya sudah memaafkan suami saya. Semua orang di ruangan itu menoleh kepadaku, termasuk Rizal. Namun aku melanjutkan kalimatku. Tapi memaafkan tidak selalu berarti kembali. Mediator mengangguk pelan. Lalu alasan ibu tetap ingin berpisah. Aku menatap lurus ke depan. Karena saya tidak lagi memiliki rasa aman. Saya bisa hidup dengan suami yang miskin. Saya bisa hidup dengan suami yang gagal. Saya bahkan bisa hidup dengan suami yang pernah membuat kesalahan. Tapi saya tidak bisa hidup dengan seseorang yang mampu menghilangkan kesempatan terakhir seorang anak bertemu ayahnya. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi yang mencoba membantah. Sebulan kemudian, perceraian kami resmi diputus. Aku keluar dari pengadilan tanpa membawa apapun selain sebuah tas kecil. Rizal mengejarku hingga ke halaman. Nadia. Aku berhenti. Ia berdiri beberapa meter di belakangku. Wajahnya jauh lebih kurus. Aku nggak minta kamu balik. Tapi izinkan aku meminta maaf sekali lagi. Aku menatapnya beberapa saat. Lalu berkata pelan. Mas. Aku sudah memaafkanmu. Mungkin itu yang diajarkan ayahku. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Rizal mengangguk. Apa? Jangan pernah lagi memisahkan siapapun dari keluarganya. Karena saat waktu itu hilang. Tidak ada uang, penyesalan, atau air mata yang bisa membelinya kembali. Rizal menangis. Aku berbalik. Dan untuk terakhir kalinya, aku meninggalkan seseorang yang dulu sangat kucintai. Beberapa minggu setelah perceraian, aku memutuskan kembali ke desa. Rumah ayah sudah mulai kubersihkan. Setiap sudutnya masih menyimpan kenangan. Aku mengganti atap yang bocor, mengecat ulang dinding, menanam kembali bunga melati yang dulu disukai ayah. Setiap sore, aku duduk di teras, di kursi yang sama, menghadap jalan yang dulu selalu dipandangi ayah sambil menungguku. Kini, aku yang menunggu, bukan menunggu seseorang datang, melainkan menunggu hatiku benar-benar berdamai. Suatu sore, Pak Hasan datang membawa sebuah amplop tua. Mbak Nadia. Ini ditemukan waktu kami merapikan arsip kantor pos. Aku menerimanya perlahan. Di bagian depan tertulis tulisan tangan ayah. Surat terakhir. Pak Hasan tersenyum sedih. Sepertinya ini belum sempat dikirim. Tanganku kembali gemetar. Aku memandang amplop itu cukup lama. Entah mengapa, aku belum sanggup membukanya. Aku merasa, apapun isi surat itu, akan menjadi percakapan terakhir antara aku dan ayah. Dan aku ingin membacanya. Di tempat yang paling beliau cintai. Di teras rumah, menjelang matahari terbenam. Sore itu, langit desa dihiasi warna jingga yang perlahan berubah keemasan. Aku duduk di kursi kayu tua di teras rumah. Kursi yang selama bertahun-tahun menjadi tempat ayah menungguku. Di pangkuanku tergeletak sebuah amplop putih yang sudah mulai kusam. Tulisan tangan di bagian depannya membuat mataku kembali berkaca-kaca. Untuk Nadia, kalau suatu hari kamu pulang. Aku menarik napas panjang. Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. Tulisan ayah masih serapi dulu. Meski di beberapa bagian tintanya tampak sedikit pudar. Aku mulai membacanya. Assalamualaikum, anak bapak yang paling bapak sayangi. Kalau surat ini akhirnya sampai di tanganmu, mungkin bapak sudah tidak sempat lagi menyambutmu di depan rumah. Pertama-tama, jangan menangis terlalu lama ya, nak. Kalau memang Allah memanggil bapak lebih dulu, berarti tugas bapak menemanimu di dunia memang sudah selesai. Bapak cuma ingin kamu tahu satu hal. Tidak ada satu hari pun bapak merasa kamu melupakan bapak. Orang lain boleh berkata apa saja, tetapi hati seorang ayah selalu tahu siapa anaknya. Kalau kamu belum pulang, pasti ada alasan yang tidak bisa kamu ceritakan. Karena bapak mengenalmu.
Kamu bukan anak yang tega meninggalkan orang tua. Tanganku mulai bergetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku melanjutkan membaca. Kalau nanti kamu mengetahui sesuatu yang membuatmu marah, jangan habiskan hidupmu untuk membenci. Memaafkan memang tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kebencian juga tidak akan mengembalikan siapapun. Hiduplah dengan tenang. Bantu orang lain kalau kamu mampu. Karena selama itu kamu lakukan, Bapak akan selalu merasa hidup di dalam doa-doamu. Aku memeluk surat itu erat. Tangisku pecah. Bukan lagi tangisan penuh penyesalan, melainkan tangisan seorang anak yang akhirnya tahu bahwa ayahnya tidak pernah sekalipun menyalahkannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata kembali rumah itu. Namun kali ini bukan sekadar memperbaiki bangunannya. Aku ingin menjaga mimpi terakhir ayah. Saat membersihkan lemari tua di ruang tengah, aku menemukan sebuah buku catatan milik ayah. Di halaman belakang ada daftar sederhana. Bukan daftar utang. Bukan daftar sawah, melainkan beberapa nama anak-anak desa. Di samping setiap nama tertulis satu kalimat, pandai membaca. Belum punya buku. Ingin sekolah lebih tinggi. Aku tersenyum di balik air mata. Baru kusadari, selama ini ayah sering meminjamkan buku-buku bekasku kepada anak-anak desa. Beliau pernah berkata, ilmu itu seperti pelita. Semakin dibagikan, semakin terang. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku menjual mobil yang dulu menjadi bagian dari harta bersama setelah perceraian. Sebagian tabunganku juga kugunakan. Rumah kecil peninggalan ayah tidak kujual. Aku mengubahnya menjadi rumah baca Pelita Sutrisno. Rak-rak kayu dipenuhi buku. Dindingnya dicat warna cerah. Halaman depan ditanami bunga dan dibuatkan beberapa bangku kecil. Setiap sore, anak-anak desa datang membawa tas sekolah. Ada yang belajar membaca. Ada yang mengerjakan PR. Ada pula yang hanya ingin mendengarkan dongeng. Seringkali aku memandang mereka dari teras. Lalu tanpa sadar tersenyum. Karena aku merasa, ayah pasti akan sangat bahagia melihatnya. Beberapa bulan kemudian, Bu Sari datang membawa termos berisi teh hangat. Beliau duduk di sampingku. Pak Sutrisno pasti bangga. Aku menatap halaman rumah yang kini dipenuhi tawa anak-anak. Aku cuma meneruskan apa yang Bapak mulai. Bu Sari tersenyum. Kadang, orang yang sudah pergi tetap bisa hidup. Asal kebaikannya tidak ikut dikubur. Aku mengangguk pelan. Benar, ayah memang sudah tiada. Tetapi kasih sayangnya masih tinggal di rumah ini. Di setiap buku yang dibaca anak-anak. Di setiap doa yang kupanjatkan. Dan di setiap langkah yang kini kujalani tanpa lagi membawa kebencian. Suatu sore, setelah semua anak pulang, aku berjalan sendirian menuju makam ayah. Aku meletakkan setangkai bunga melati di atas pusaranya. Lalu duduk bersila. Pak! Rumput bergoyang pelan tertiup angin. Aku pulang. Kali ini, aku nggak akan pergi lama lagi. Air mataku jatuh. Namun untuk pertama kalinya sejak mengetahui semua kenyataan itu, hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku tersenyum menatap langit. Terima kasih. Karena sudah menjadi ayah terbaik. Angin sore berembus lembut. Daun-daun bergesekan pelan. Entah kenapa, di dalam hati, aku merasa seperti mendengar suara yang sangat kurindukan. Bapak selalu ada untukmu, Nadia. Aku menutup mata, lalu mengusap air mata yang tersisa. Karena kini aku mengerti. Ada perpisahan yang memang tidak bisa dihindari. Tetapi cinta seorang ayah tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di dalam doa, di dalam kenangan, dan di dalam setiap kebaikan yang kita teruskan kepada orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe ke Kisah Tanpa Topeng, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang teringat untuk tidak menunda menghubungi orang tua mereka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menemani sampai selesai. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Semoga kita semua selalu diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua selagi mereka masih ada. Sampai jumpa di kisah berikutnya.